Baiklah, kita akan masuk ke studi kasus yang terakhir untuk pendemoan kali ini, yaitu terkait analisis eksploratif dengan menggunakan dataset ChatGPT Reviews yang kira-kira datanya itu seperti ini isinya. Untuk datanya dapat Anda download di Kaggle dan linknya itu ada di buku, link yang kami gunakan untuk mendownload data ini. Kemudian, seperti biasa, untuk memulai session chat, kita menggunakan prompt awal koran lapangan untuk introduction bagi session chat yang kita buka bahwa kalau dalam hal ini kita ingin melakukan analisis eksploratif dari data yang diunggah, yaitu data review penggunaan ChatGPT. Dan kita ingin si ChatGPT berperan sebagai pembimbing dan data engineer. Karena saya bingung mau dianalisis seperti apa data yang saya unggah ini. Dan kelihatannya data ini pun perlu dibersihkan sebelum ke tahapan selanjutnya. Kemudian untuk larangannya, jangan Anda mengambil sumber data lain untuk menganalisis atau memberikan respon yang nanti sesuai dengan prompt-prompt yang akan kita layangkan di prompt lanjutan. Kemudian untuk panjang jawabannya, kalau bisa respon dari setiap prompt yang kita layangkan, tolong jawab dengan singkat, jelas, padat, dan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif. Dan yang terakhir untuk tambahannya atau penekanan bahwa karena objektif dari prompt ini untuk analisis eksploratif, maka jawab setiap prompt yang saya berikan dengan semenarik mungkin. Namun, tetap menggunakan metode statistik yang betul dan sesuai best practice-nya. Kemudian kita langsung upload saja juga data yang digunakan untuk analisis eksploratif ini. Kita drag saja atau bisa menggunakan fitur attach file di sini. Dari sini ChatGPT langsung mencoba memberikan pembacaan data, tampilan hasil pembacaan datanya, tapi awalnya error di sini, dan kemudian dia coba lagi untuk membaca datanya apakah berhasil. Ya, baik. Jadi akhirnya dia berhasil membaca datanya dengan catatan sebagai berikut. Data berhasil dimuat, namun terdapat beberapa permasalahan struktural yang perlu dibersihkan. Sebagai berikut, seperti kolom time, titik koma memiliki format yang tidak standar. Kemudian ada beberapa baris yang tidak sesuai format sehingga telah diabaikan. Kolom seperti konten dan skor terlihat penting untuk analisis sentimen dan kualitas review. Dan langkah selanjutnya yang mungkin bisa dilakukan yaitu membersihkan nama kolom, memastikan tipe data di setiap kolom sesuai, dan memeriksa duplikasi dan data null. Dan karena pada prompt kali ini data yang kita upload belum dibersihkan atau dilakukan tahapan praprosesan yang proper, tidak seperti yang ada di buku. Karena memang kan ini session chatnya berbeda ya, jadi kemungkinan besar jawaban yang diberikan ChatGPT pun akan berbeda. Jadi karena kondisi saat ini data yang kita upload belum melalui tahapan praprosesan, maka dari itu mungkin prompt lanjutannya agak berbeda dengan yang di buku. Untuk prompt saat ini mungkin kita bisa layangkan, tolong lakukan tahapan pemrosesan yang Anda sebutkan. Dan selanjutnya, tampilkan setidaknya 20 data pada data set yang telah melalui tahapan pra-pemrosesan. Nah, berikut dataset yang telah dibersihkan dan ditampilkan 20 data pertama dari dataset yang sudah melewati tahap pra-pemrosesan. Jadi kalau dilihat-lihat dari 20 data pertama, kurang lebih datanya sudah betul. Dan mungkin bisa kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu visualisasi data. Nah, pada prompt ini, kita meminta ChatGPT untuk melakukan analisis core review dan berikan visualisasi datanya. Ya, di sini ChatGPT kalau kita lihat berhasil memberikan distribusi score review ChatGPT yang cukup baik dan hasilnya juga mirip ya dengan yang diberikan di buku. Mungkin saya tampilkan juga yang di buku.
Kalau yang di buku kita lihat seperti ini juga sama distribusi skor reviewnya dan selanjutnya mungkin kita bisa elaborasi lagi ke prompt selanjutnya terkait masih terkait visualisasi data, tapi kita meminta berikan visualisasinya yang dikelompokkan per tahun dan per bulan. Langsung saja kita paste prompt-nya. Kita lihat apakah kira-kira mirip dengan yang ditampilkan juga di buku. Nah, ini dia memberikan visualisasi skor review yang dikelompokkan per tahun dan per bulan. Jadi di sini mungkin kalau kita lihat kalau yang dari buku ya, kalau yang dari buku di sini dia membedakan antara yang per tahun dan per bulan. Mungkin kita bisa lebih spesifikkan lagi. Kalau di sini dia hanya memberikan per bulan sebenarnya ya mirip. Kita sandingkan saja mungkin ya yang ada di buku dengan yang demo kali ini. Jadi kalau yang di buku dia memberikan rata-rata skor review ChatGPT per tahun dan juga per bulan. Nah, kalau di sini per bulan dan per tahunnya langsung digabungkan atau gambar yang ini tuh sama dengan yang ini. Jadi dia lebih langsung aja menggabungkan bulan dan tahunnya di sini. Baiklah, mungkin kita langsung lanjut saja. Mungkin di prompt selanjutnya masih dalam visualisasi data. Jadi pada prompt yang visualisasi ketiga ini kita meminta atau bertanya kapan waktu atau dalam jam review paling banyak diberikan. Nah, baiklah di sini dia langsung memberikan histogramnya. Jadi kita bisa melihat di jam mana kira-kira si review diberikan paling banyak. Nah, kalau dilihat dari histogram ini jam 15.00 jumlah review paling banyak diberikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang hasil di buku juga sama di jam 15.00 untuk jam di mana skor review paling banyak diberikan. Jadi mungkin kita langsung lanjut saja ke prompt selanjutnya karena memang ini eksplorasi, jadi kita eksplorasi saja apa yang kira-kira menarik. Kemudian kita selanjutnya meminta tabel frekuensi kata dalam konten review. Nah, di sini dia memberikan tabel frekuensi kata dalam konten review seperti berikut ini. Dan lanjut saja kita elaborasi ke prompt selanjutnya yaitu masih visualisasi data tapi masih terkait dengan frekuensi kata dalam konten review. Jadi pada prompt selanjutnya kita meminta ChatGPT untuk membuatkan gambar yang menggabungkan beberapa kata. Untuk kata yang paling sering muncul akan ditulis paling besar dan kata yang paling sedikit kemunculannya itu lebih kecil. Mungkin bisa kita bandingkan dengan yang hasil ChatGPT. Jadi di sini hasil pendemoan kita kali ini mungkin kalau kita lihat sekilas sepertinya lebih bagus daripada yang ada di buku. Jadi kalau yang di buku itu kan dia di-generate sama DALL-E. Kalau yang ini di-generate dengan ada Python di mana sesuai dengan data yang tadi tabel frekuensi kata dalam konten review. Dan kalau dari demo kali ini juga kelihatannya tidak ada kata yang berulang. Sedangkan yang ada di buku ini ada kata yang berulang seperti app sangat banyak, very juga sangat banyak, cukup cukup halusinasi. Jadi mungkin pada demo kali ini penampilan dari frekuensi kata ini lebih bagus ya daripada yang ada di buku. Seperti itu cukup menarik untuk visualisasinya dan mungkin kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu metode statistik. Untuk metode statistik yang pertama kita minta, yaitu kita ingin ChatGPT melakukan analisis sentimen secara bertahap. Jadi kata-kata secara bertahap sebenarnya untuk sebagai apa ya strategi agar ChatGPT nanti jawabnya itu bertahap. Jadi untuk analisis sentimen yang akan dia lakukan, katanya yang pertama dia akan melakukan prapromosisan data, kemudian akan menerapkan sentiment analyzer,
dan kemudian akan memvisualisasikan dan menginterpretasikan hasil dengan membagi review menjadi positif, negatif, dan netral, dan membandingkan sentimen dengan skor review. Dan di sini dia bertanya, apakah Anda ingin melakukan dengan tahap pertama, yaitu prognosis data? Ya, kita jawab saja ya, ya lanjutkan tahapan untuk melakukan analisis sentimen yang Anda sebutkan. Cukup lama ya analisisnya karena mungkin di sini pemrosesan yang cukup rumit karena seperti kalau dari demo-demo kita sebelumnya itu kan kita analisis dalam tipe data yang angka yang bisa dihitung. Tapi kalau pada analisis eksploratif kali ini kita coba meminta ChatGPT untuk melakukan analisis yang datanya itu dalam bentuk string atau kata gitu ya. Jadi mungkin di sini agak lama untuk analisisnya. Kita tunggu saja dan analisis yang pertama dia coba error, terjadi kesalahan katanya. Dan mari kita gunakan pendekatan sederhana dengan memanfaatkan skor sebagai proksi untuk kategori sentimen positif, negatif, dan netral. Ya, lakukan saja. Mungkin kita jawab seperti itu. Lakukan saja. Kalau di eh, demo yang ada di buku itu ketika saya memerintah untuk ChatGPT melakukan analisis sentimen, dia langsung memberikan jawaban yang cukup baik seperti ini. Jadi seperti berikut. Jadi saya bisa langsung mengelaborasikan ke prompt lanjutan terkait masih analisis sentimen tapi membandingkan antara distribusi sentimen dan distribusi skor review. Itu. Coba mari kita cek lagi apakah sudah berhasil. Nah, akhirnya ChatGPT berhasil memberikan visualisasi untuk analisis sentimen, yaitu dalam bentuk distribusi sentimen berdasarkan skor review. Jadi ada kategori sentimen positif, negatif, dan netral. Coba kita bandingkan mungkin dengan yang ada di buku, apakah sama. Kita lihat kalau dari buku seperti ini. Jadi sepertinya ada sedikit perbedaan di sini. Kalau kita detail melihat jumlahnya di sini sedikit ada perbedaan. Mungkin di sini karena bisa jadi, di sinilah pentingnya cross check, bisa jadi ada beberapa data ya pada session chat yang sedang saya demokan itu dihapusnya 10. Kalau yang di buku pada saat saya coba itu yang dihapus bukan 10. Jadi memang seperti itu. Jadi pengolahan data untuk ChatGPT ini sebenarnya untuk melihat insight dan kira-kira caranya seperti apa sih untuk analisis sentimen, misalnya seperti itu. Tapi untuk karena itu hanya detailnya saja, jadi mungkin kita lanjutkan saja karena yang demo kali ini juga sudah berhasil memberikan distribusi sentimen dan hasilnya juga mirip sebenarnya dengan yang ada di buku. Jadi mungkin kita langsung elaborasi ke prompt selanjutnya. Untuk prompt selanjutnya, jadi kita meminta ChatGPT untuk membandingkan distribusi sentimen dan distribusi skor review. Dan gunakan pendekatan statistik yang benar dan tuliskan tahapannya pada respon. Nah, di sini respon yang pertama dia berikan yaitu jadi dia memberikan langkah-langkah untuk melakukan analisis yang kita minta. Yang pertama dia akan mendeskripsikan distribusi kategori sentimen. Kemudian dia hitung distribusi nilai skor dari kolom skor. Kemudian dia melakukan perbandingan statistik. Perbandingan statistik apa yang dia gunakan yaitu dia akan menghitung rata-rata dan standar deviasi skor untuk setiap kategori sentimen. Kemudian dia akan menggunakan uji statistik untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam distribusi skor di antara kategori sentimen. Dan selanjutnya dia akan melakukan visualisasi.
visualisasi distribusi skor dengan box plot untuk setiap kategori sentimen, dan overlay distribusi sentimen secara keseluruhan menggunakan diagram data. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi untuk distribusi skor berdasarkan kategori sentimennya seperti ini, dia berikan deskripsi statistiknya seperti ini. Kemudian dia memberikan hasil analisis uji statistik sebagai berikut. Jadi katanya hasilnya nilai p-value dari uji ANOVA dan Kruskal-Wallis ada 0, menunjukkan perbedaan distribusi skor antara kategori sentimen yang signifikan secara statistik. Mungkin mari kita coba bandingkan dengan jawaban yang ada di buku. Untuk jawaban yang ada di buku di sini, ini ya, untuk jawaban yang ada di buku, hasilnya cukup lebih baik menurut saya daripada yang ada atau yang sekarang saya demokan. Dan untuk analisisnya juga cukup berbeda. Untuk analisisnya, coba mari kita lihat apakah sama. Sentimen kategorinya di sini dia bilang meannya berapa. Ya, di sini bisa Anda lihat yang dihitung juga cukup berbeda ya. Jadi ya seperti yang saya bilang sebelumnya, pengolahan data untuk ChatGPT sebenarnya hanya untuk memberikan insight kepada kita kira-kira kita akan menganalisis datanya seperti apa. Tapi untuk real implementation-nya, sebaiknya Anda menganalisisnya dengan menggunakan software-software tertentu ataupun yang langsung yang Anda eksekusi gitu datanya. Tapi untuk ChatGPT ini kita hanya melihat kira-kira tahapannya seperti apa dan kita juga bisa membandingkan hasilnya seperti apa, kemudian kita bisa mengelaborasi perbedaan analisis antara ChatGPT dengan yang kita pikirkan itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Baiklah, mungkin kita lanjutkan saja. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya, visualisasi data yang berbeda. Untuk visualisasi data selanjutnya, kita minta visualisasi distribusi skor review beserta rata-rata polaritas sentimennya. Nah, di sini dia memberikan rata-rata skor untuk setiap kategori sentimen. Kita bandingkan coba hasilnya dengan yang di buku. Kalau yang sini ya, jadi untuk distribusi skor, ini kita samakan dengan yang ini. Lihat kursor saya. Dan di sini kira-kira hasilnya mirip, cuma beda urutannya saja sebenarnya. Dan di sini tidak berurutan ya. Jadi dari 5, 1, 4, 3, 2. Sedangkan yang di sini berurutan dari skor 1 sampai 5. Kemudian kalau di buku dia tidak memberikan visualisasi kategori sentimen dengan rata-rata skornya. Tapi kalau di sini dia memberikan. Kemudian mungkin kita bisa langsung layangkan ke prompt selanjutnya, yaitu bisakah kita memberikan grafik yang lebih bisakah Anda memberikan grafik yang lebih representatif? Bisakah Anda memberikan grafik yang lebih representatif untuk permintaan saya sebelumnya? Mungkin dia akan memberikan visualisasi yang berbeda. Kita ingin tahu aja karena ini kan fungsinya untuk analisis eksploratif ya. Kira-kira adakah visualisasi yang lebih bisa memberikan kita inspirasi untuk analisis selanjutnya. Dan ternyata malah lebih aneh ya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, jadi mungkin kita langsung ke prompt terkait metode statistik lainnya. Di sini kita minta, bisakah Anda memberikan skor review versi lain, yaitu berdasarkan perhitungan polaritas sentimen yang ada pada data konten. Jika bisa, berikan saya hasilnya dalam bentuk tabel. Jadi di sini kita minta dia hitung polaritas sentimennya itu berdasarkan data konten. Kita minta si ChatGPT memberikan skor review, nilai skor review berdasarkan perhitungan polaritas sentimen yang ada pada data konten. Nah, di sini dia memberikan langsung tabelnya.
antara skor asli dengan skor berdasarkan perhitungan polaritas sentimen. Seperti berikut. Jadi ada perbedaan, mungkin di sini ada yang skor aslinya 4, tapi kalau untuk perhitungan skor berdasarkan polaritas sentimen dia nilainya 5. Seperti itu. Ya, ini untuk eksplorasi saja sebenarnya ya. Kemudian untuk selanjutnya kita mungkin minta perbandingan antara distribusi skor asli dengan yang baru dalam bentuk histogram. Kita ingin melihat perbedaannya lebih jelas seperti apa. Nah, di sini dia memberikan perbandingan antara skor review asli, nilai skor review yang asli dengan nilai skor review yang dihitung berdasarkan polaritas sentimen. Jadi bisa kita lihat perbedaannya seperti ini. Untuk perbedaan yang paling besar itu terletak pada daerah sini ya. Daerah ketika skor reviewnya 5. Baiklah, mungkin kita cukupkan demo eksplorasi data pada kali ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ChatGPT dengan bijak dan dengan kreatif. Sekian untuk demo studi kasus pengolahan data dan terima kasih.